Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Sobat Tani di seluruh Indonesia. Salam Double Yuta. Double Yuta hadir lagi nih buat berbagi informasi buat Sobat Tani. Kali ini kita akan membahas tentang temanya adalah peluang baca di Indonesia dan internasional. Tentunya kita akan bersama dengan narasumber, yaitu seorang videowisuara ahli muda Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dan merupakan anggota divisi Pasca Panen dan Pengolahan Daging dan Bajar sekaligus Ketua TUK BPB Batu. Beliau adalah Bapak Herdi SSTMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Salsa. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Sehat. Tema kita kali ini adalah peluang baca di Indonesia dan internasional. Betul. Jadi sebenarnya baca itu seperti apa sih Pak? Mungkin orang-orang mungkin masih awam ya dengan istilah baca. Baca itu sebenarnya apa? Baik, ya Mbak Salsa, terima kasih. Jadi memang baca itu adalah sesuatu memang yang banyak yang pernah melakukan, tetapi baru paham itu sebutan nama baca. Ya, sebenarnya baca itu kalau disederhanakan itu adalah tukang pemotong daging. Ya, atau kalau di skema itu adalah kalau di skema SKKN itu memang disebut pemotongan daging atau butcher, di situ di SKKNI tahun 2011. Nah, itulah bacer. Bacer itu memang pekerjaannya tidak hanya memotong sebenarnya, tidak hanya memotong, namun dia mulai dari from farm to table. Biasanya itu kerjanya mulai dari animal handling, dia menyiapkan ternaknya, sampai dia juga nanti sekarang ada spesifik di SKKN ini kan ada jurus beli halal. Setelah itu jurus beli halal baru dia pekerjaan baca, kemudian dikuliti dan seperti itulah kerjaan dari baca sebenarnya seperti itu. Berarti sebenarnya baca itu dari mulai awal dengan pemotongan hewan itu sampai ke deliver potongan daging ya Pak ya? Betul. Mulai dari itu dan mulai deliver sampai dia menyiapkan hidangan tentang daging. Sekarang banyak kan retail, di retail butcher namanya. Jadi dia mempersiapkan potongan-potongan daging sesuai permintaan konsumen. Ya sekarang ya ada salah satunya banyak masakan-masakan sekarang ya di restoran yang memang sudah mulai terkenal. Di situ ada retail meat ya. Mulai dari kemarin itu ada barbecue. Di situ ada pilihan ya, sukiyaki, apalagi short plate itu termasuk pekerjaan yang baca ya seperti itu. Jadi mungkin pemotongan dagingnya. Iya, pemotongan dagingnya. Iya. Terus kalau misalkan mungkin baca kan istilahnya masih awam ya. Ya. Sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak, cuma istilah untuk baca sendiri sebenarnya masih awam gitu ya. Ya. Betul. Ya, baca ini harus kita gerakan di manca nasional. Jadi Indonesia itu harus punya sekarang sudah punya kemajuan di dalam mengkonsumsi makanan bergizi yang melalui baca ini supaya dan kalau sudah memulai dari restoran rumah makan atau horeca hotel rumah makan restoran sudah banyak menerapkan sekarang baca. Nah, menerapkan retail meat atau retail baca seperti tadi. Salah satunya macam-macam bentuk masakan itu akan mengangkat dari seorang baca ke mancah internasional. Walaupun bekerjanya di Indonesia, namun wisatawan kita kan banyak juga dari internasional. Jadi dia sudah paham itu apa baca, sehingga wisatawan nasional juga kalau berkuliner di Indonesia itu sudah paham, sudah tidak asing lagi dia akan mencari daging-daging yang daging kualitas prime cut, sekundari atau choice atau daging-daging yang memang kategori kelas atas ya kelas 1 dan seperti tadi itu ada biasanya sekarang di rumah makan itu kan sudah ada sebutan, ada pilihan, ada salah
satunya contoh tenderloin, sirloin itu adalah petugas butcher sebenarnya. Butcher yang memang dimana menyiapkan bahan-bahan daging untuk diproses jadi makanan yang selanjutnya seperti itu Mbak. Oh, ya. Jadi potensi butcher di Indonesia sendiri itu sebenarnya lumayan banyak ya Pak ya? Ya, kalau potensi luar biasa. Potensi untuk butcher di Indonesia sendiri itu sekarang banyak hotel, rumah makan dan restoran itu membutuhkan tenaga butcher yang profesional. Profesional itu yang memang sudah dilatih dan sertifikasi potensi BNSP. Jadi mereka itu harus melalui pelatihan agar dia profesional ya, secara bisa swadaya atau bisa disupport oleh beberapa pihak yang sponsor atau dari pemerintah biasanya seperti itu, agar butcher ini bisa diakomodir oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Biasanya sekarang itu banyak itu horeca, hotel, rumah makan, restoran. Kalau di Indonesia banyak. Kalau bagaimana kalau di farm ada itu? Ada di farm tapi sebagian kecil karena di Indonesia kan jarang perusahaan di bidang farm sangat jarang, sehingga lebih ke retail butcher, lebih ke retail yang memang notabene-nya pasarnya langsung ke horeca, hotel, rumah makan, restoran yang memang siap saji. Kan sekarang banyak nih di YouTube, di TikTok, orang memotong daging dengan harga yang sekian harganya. Nah itu salah satu promosi dari pekerjaan butcher sebenarnya. Nanti pada suatu saat mungkin 5 tahun, 10 tahun butcher di Indonesia insya Allah akan berkembang. Nah ini kemarin ada beberapa permintaan butcher di hotel berbintang yang ada di Indonesia, di Jakarta, dan menghubungi kami di TUKB Batu terkait itu. Dicari 2 orang, namun itu kami kesulitan sekali. Kenapa? Karena memang banyak yang sudah bekerja secara mandiri, dia membuat meat shop sendiri, atau memang sudah bekerja di kancah internasional. Seperti itu masalah. Peluang untuk butcher itu sangat bebas. Di hypermart, di modern market ya, kayak salah satunya dulu di hypermart kita kerjasama dengan Handmart, Giant sebelum seperti itu. Dulu membutuhkan, Ultimart juga membutuhkan tenaga butcher yang di bidang retail butcher itu. Kalau di Indonesia sendiri Pak, misalkan tadi gue bilang lebih banyak untuk di horeca ya. Kalau misalkan seorang butcher, mereka nggak pengen untuk di horeca, mereka pengen buka meat shop sendiri, apakah bisa Pak? Bisa, sangat bisa. Saya beberapa alumni kita di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu sudah mandiri, jadi dia sudah bisa berbisnis setelah belajar butcher. Dia paham pangsa pasarnya. Kalau kita belajar butcher kalau kita belajar butcher itu ada beberapa, dia bisa memotong sesuai klasifikasinya dan harganya juga cukup mahal. Sama seperti ini, seperti prime cut, ada tenderloin, sirloin. Kalau kita di pasar tradisional itu paling laku 120, 130. Sedangkan untuk pasar modern itu kita bisa di harga 180, 150, bahkan lebih daripada itu, bisa 200 atau 300 ribuan per kilonya. Ya, sehingga mereka menganggap ini peluang, belajar butcher ini peluang. Dan sekarang banyak alumni kami yang sudah mandiri yang sudah masuk, kayak kemarin saya di alumni kami waktu di pameran salah satunya ya ada dulu di Wahyu Bib namanya, juga ada di Tuban dan sebagainya. Ada juga dulu saya juga berkunjung ke Sedur 99 yang memang itu dulu dibina oleh BK Haji Nadara, di sana pelatihan butchernya dan sekarang juga bagus. Dan itu rata-rata alumni yang sudah kompeten, itu tahu peluang. Nah, yang tidak laku, misalnya yang tidak laku di pasar modern, kayak kulit ya, kepala, kaki, jeroan, yang memang tidak bisa dipasarkan ke modern market, itu bisa dijual ke pasar tradisional. Jadi 2 keuntungan yang memang dalam satu kegiatan butcher itu. Keuntungannya belajar butcher itu.
Jadi kalau tidak belajar baca hanya pangsa pasar tradisional, itu kan tidak bisa meningkatkan pendapatan yang lebih maksimal lagi. Kalau belajar baca, untungnya dulu yang jualnya di pasar tradisional, misalnya perangkat tadi seperti tenderloin, sirloin, ada kuprol, itu paling dijual 120, 130. Sekarang kalau bisa belajar baca, bisa memilih daging, dia bisa tenderloin, sirloin, makanya bisa 120, 150, bahkan lebih. Itu. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita kan kadang kita ke hotel, ya. Ke restoran itu kan dagingnya lebih mahal ya daripada kita beli di pasar. Jadi sebenarnya dagingnya itu sebenarnya sama, cuma teknik pemotongannya saja gitu ya. Betul. Kalau belajar baca memang itu keahlian dalam memotong daging sesuai klasifikasinya. Di daging itu di dalam karkas, di karkas setelah pemotongan sapi itu ada karkas, itu punya bagian-bagian daging sesuai kelasnya. Jadi di karkas itu punya kelas masing-masing, tidak sama kualitasnya. Seorang bacer dia akan paham, misalnya kalau sedang memotong kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3, dia akan paham peruntukannya. Oh, karena tenderloin bisa jadi steak dan sebagainya, sama sirloin juga bisa jadi steak. Nah, kalau misalnya kayak prime ada sekendari kan biasanya ada di sana, salah satunya ada topside, kemudian silver side, ada iron di dalamnya. Itu peruntukannya berbeda sehingga dia tahulah demandnya seperti apa gitu. Itu makanya keahlian seorang bacer itu adalah memilah daging sesuai kelasnya dan harganya cukup. Coba lihat di Jepang. Jepang kan, Wagyu kelas prime kan, harganya bisa sekali makan di Jakarta bisa puluhan juta. Kan kalau di Indonesia kemarin saya dengar teman-teman itu ada yang satu piring kecil gitu kan bisa sampai 8 juta, 7 juta. Tapi memang yang sudah potongannya. Nah, bila bacer belum belajar bacer biasanya cara memilah-milih daging sesuai kelasnya itu lebih sulit. Misalnya kalau kita ngambil ada istilahnya prime kayak tadi tenderloin, itu bisa sampai dia kepotong saja sedikit, itu bisa jadi wasted. Jadi belajar itu harus dia bisa zero waste dalam mengambil bagian-bagian daging. Ya tadi itu. Kalau kita kan sering mendengarnya bacer itu pasti di konten internasional, pasti di berasakan sudah banyak. Sedangkan kalau misalkan SDM di Indonesia nih Pak, SDM di Indonesia untuk mereka misalkan bacer di Indonesia mereka ingin karirnya sampai internasional. Apakah bisa Pak dari SDM Indonesia ini gitu? Iya, sangat bisa. Sekarang salah satu negara Australia, ada Australia, New Zealand, itu bekerja sama dengan Indonesia itu sudah lama tentang tenaga kerja yang kompeten bidang baca agar dipekerjakan di sana. Nah, namun kami masih kekurangan hal itu. Dia di negara-negara kayak Australia, New Zealand itu dua permintaan sebenarnya. Satu kompeten di bidang baca, dua kompetensi bahasa. Itu jadi dua kompetensi itu yang memang yang harus dipegang oleh seorang baca agar dia bisa ke manca internasional. Mungkin bukan hanya Australia, bisa Kanada. Alumni kami banyak yang sudah kerja di Kanada. Alumni baca kami ada juga di Australia, New Zealand, itu udah banyak, sangat banyak terhadap itu. Nah, beberapa pengalaman yang saya baca juga di jalur work holiday visa ya, yang memang programnya itu dari Australia bekerja sama Indonesia ya. Work holiday visa itu dimana dia sambil berlibur, sambil bekerja, itu rata-rata yang saya baca banyak orang-orang Indonesia bekerja ditempatkan di meat factory, ya di perusahaan daging, dan mereka sampai di sana sangat awam tentang bagaimana sih
cara memotong dan bayar dari pihak awam memang bisa masuk ke rancang sana. Akhirnya mereka mau tidak mau ditempatkan ke yang basic budget, misalnya dia hanya bagian pengemasan terus sampai mungkin distribusi, tidak ke high skill ya, high skill bidang budget, atau sehingga nanti kalau di sana itu sudah punya level dia, oh ternyata dia bisa memotong sesuai klasifikasinya, itu gajinya lebih mahal lagi. Yang kemarin yang saya melihat yang dari jalur-jalur work holiday visa ya, yang memang notabene-nya itu umurnya kan di bawah 30. Yang 30 yang memang lulusan-lulusan perguruan tinggi yang memang niat bekerja ke luar negeri dan masuk spek itu, saya lihat udah gajinya sampai 2.150.000 per 8 jam. 8 jam jadi bisa per hari? Iya, per hari. Dia per hari 2.150.000. Ya, kalau diratakan dia bekerja 24 hari kan, karena dipotong libur ya, itu bisa 50-an juta lebih. Bisa sampai 2 digit. Iya, 2 digit. Itu belum yang betul-betul high skill di bidang bacer. Bacer kan ada levelnya, ada bacer junior, senior, dan master. Nah, apalagi kalau dia sudah ke level itu senior atau master, itu luar biasa. It's amazing pokoknya. Luar biasa. Gajinya luar biasa itu menurut saya. Terus tadi Bapak menyebutkan baca ada level-levelnya, ada junior, senior, master. Yang membedakan antara level-level itu apa Pak? Ya, kalau di SKKNI kita di Indonesia, terutama di update di tahun 2019 bukan 2019 juga mengatakan di situ ada beberapa unit kompetensi yang harus diampu. Kalau di Bacer junior itu ada 14 unit kompetensi dan itu sangat basic sekali terhadap bagaimana Bacer itu sendiri. Nah, ada juga senior, lebih senior itu kurang lebih itu 22 sama pilihannya itu unit kompetensi. Dan dia harus bisa. Kemudian master itu harus bisa semuanya. Tapi ada tambahan dia itu memotong daging, mengenali anatomi, topografi daging dan memotong daging sesuai kelasnya. Itu dia level master dan sampai dia bisa mengidentifikasi daging-daging itu. Dan itu level-level ya. Bisa di-upgrade levelnya. Misalnya ini pelatihan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Insya Allah mudah-mudahan ini ada beberapa yang sudah mendaftar tentang budget. Ini kan level junior. Junior ini sudah basic banget terhadap budget. Dan ini bisa dijadikan nanti pendalaman di tempat kerjanya. Dulu misalnya tidak jadi di sana tidak sampai memotong klasifikasi daging, tapi dia menyiapkan alat dan mengoperasikan dan sebagainya, atau memang sampai dia menerapkan mulai dari kompetensi dasar K3, menerapkan komunikasi efektif dan sebagainya, sampai intinya dia juga bisa mengolah, misalnya mengolah salah satunya ada bisa mengoperasikan alat dan olahan minimal satu ya, olah misalnya bisa mengoperasikan alat benchow atau meat grinder, vacuum packaging, itu sudah cukup untuk dasar. Dan itu wajib digunakan di saat bekerja belajar. Itu. Dan masih kenapa basic itu harus bisa, memang itu dasar untuk belajar nanti. Di situ ada beberapa alat yang harus memang dia kuasai. Kalau beberapa di situ ada beberapa alat yang memang notabene-nya ini level dasar dulu atau level junior. Kayak tadi ya, kayak meat grinder, ada vacuum packaging, kemudian meat slicer dan sebagainya. Itu salah satu alat-alat pilihan. Kalau untuk peluang kerjanya Pak antara level junior, senior, master itu seperti apa? Oke, kalau untuk level pekerjaannya itu masing-masing perusahaan itu sudah punya punya alokasi sendiri ya. Misal kalau junior itu memang dia biasanya di bagian yang saya bilang tadi itu, dia mulai dari selain
kompetensi dasar ya, praktikal dan sebagainya tadi itu, komunikasi efek, hygiene, sanitasi. Dia mungkin di tempat perawatan. Ya, tadi misalnya sampel itu mengambil hasil debuning itu di bagian perangkat, ada tadi teknologi, misal contohnya dia bagian packaging sampai dia jalur distribusi, atau dia juga langsung olah, misalnya ngambil bahan-bahan yang memang untuk diolah menjadi sosis atau bakso atau kornet, dia bisa olah salah satu itu levelnya di junior. Jadi tidak levelnya hanya tidak bisa ke ini belum ke anatomi topografi daging sampai motong itu, tapi akan ke sana, diajarkan sampai sana. Kalau di BPB Batu tetap diajarkan ya sampai sana. Mungkin untuk sertifikasi ya sertifikasi agar masuk kami di sertifikasi itu agar tidak berat gitu aja mereka. Jadi yo kadang-kadang kalau belajar peserta kami itu puyeng pusing banget ya. Jadi ada waktu memang, ada waktu untuk kita memberikan kesempatan naik levelnya. Kalau yang untuk memotong daging itu yang di level mana Pak? Kalau sudah sampai mereka bisa memotong daging, apakah harus master atau senior sudah mulai? Memotong daging itu sudah. Kalau di retail, itu cukup junior. Junior. Ya misalnya ini tenderloin nih, sudah dipotong, yang tenderloin, mau diolah dia apa? Dia. Mungkin dipotong jadi steak dan sebagainya. Itu adalah belajar di junior cukup. Kalau di levelnya senior atau sudah di master itu sudah mulai paham tentang anatomi topografi daging dan melakukannya. Melakukan untuk memilah tadi. Setelah dikakas tadi kan ada beberapa bagian-bagian yang memang harus dipotong. Itu sudah levelnya sudah bisa master. Sampai mengevaluasi hasil potongannya, dia langsung bisa. Ya itu sudah levelnya itu. Mungkin kalau sudah level master bisa membuka shop sendiri sudah gitu ya Pak? Iya sudah sangat bisa. Bagaimana jarak upgrade kompetensi itu sangat gampang, insya Allah. Kalau sudah tahu basic dari junior itu mau ke senior itu hanya menambah unit kompetensi saja, menambah unit kompetensi yang itu mudah, karena dia sudah basicnya sudah kuat. Ya, apalagi ke master nanti, insya Allah kalau sudah berkecimpung di bidang baca itu sangat mudah, sangat bisa diupgrade. Kira-kira waktunya untuk mulai itu berapa lama Pak? Atau ada syarat tertentu jadi Pak harus praktek bekerja dulu berapa tahun atau seperti apa? Ya, kalau kita mensyaratkan kalau di situ rata-rata dulu dia harus bekerja minimal 2 tahun di bidang itu, sehingga dia punya pengalaman. Punya pengalaman dan memang dia sudah bisa merasa dirinya untuk di-upgrade. Nah, kalau di luar negeri gampang nggak salah. Kalau misalnya di Australia saya melihat itu dia bekerja sekarang ini hanya packaging dan sebagainya. Dia nanti karena dia di training ke bagian lebih ke boner, tukang memisahkan daging dari tulangnya, memboning, itu dia naiknya levelnya ke senior gitu. Nah, seperti itu. Di perusahaan yang sama. Seperti itu. Mudah mengupgrade. Tapi butuh waktu. Karena butuh waktu mungkin minimal tadi 2 tahun untuk menggali pengalaman. Pengalaman dari ya Pak ya? Betul, untuk menggalinya agar lebih maksimal di 2 tahun misalnya seperti itu. Untuk menjadi bacar itu apakah semua orang bisa Pak menjadi bacar? Ya, kalau untuk selagi niat, memang siapapun boleh menjadi bacar. Bacar ini tidak mengenal gender. Misalnya laki-laki maupun perempuan di batas usia itu juga tidak mempertimbangkan. Namun kan kalau persyaratan pelatihan itu ada memang batas memang. Tapi keseluruhan pada intinya semua orang bisa menjadi bacar. Asalkan mungkin mau belajar, dia mau belajar terus dan melakukan. Tidak hanya belajar tentang bagaimana teoritik tentang baca sesungguhnya, tapi dia ini kompetensi melakukan. Insya Allah dengan melakukan itu bisa menjadi seorang baca. Tapi pada intinya tidak. Kalau di SKKNI memang ada batasannya. Di situ minimal pengalaman kerja itu 2 tahun. 2 tahun. Terus atau SMK peternakan. Ya, SMK peternakan.
atau juga D3, ada juga mensyaratkan D3 pariwisata, D3 peternakan, itu ada yang mempersyaratkan itu tentang baca. Is oke lah, sama-sama. Yang penting kebutuhan sebenarnya itu. Yang mensyaratkan itu kebutuhan dari lembaga diklat profesinya seperti apa. Tapi pada intinya baca itu bisa selagi dia secara fisik, mental, dan kemudian secara yang itu mental, fisiknya bagus, kesehatan itu bisa. Karena baca itu kan butuh bekerja ya, bekerja. Jadi memang kesehatannya juga penting. Ya, pendidikannya juga selain dia baca ini selain bekerja, knowledge-nya juga harus mendukung. Makanya ada batasan pendidikan tadi, minimal SMK, peternakan dan sebagainya agar lebih paham. Kalau SMA bagaimana? Bisa. SMA IFA bisa. Bagaimana kalau dia masuk sebagai pendaftar sertifikasi? Dan dia sebelum masuk sertifikasi kompetensi, dia harus melalui pelatihan dulu. Pelatihan berbasis kompetensi. Kalau di BP Batu, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu itu selama 7 hari atau 56 jam pembelajaran. Kalau memang lebih bagus lagi, kalau memungkinkan, itu ada on job trainingnya 1 minggu di lapangan. Pelatihan di BP Batu 1 minggu, on the job training melakukan 1 minggu. Insya Allah itu sudah luar biasa, bisa dikatakan bacer, bisa menjadi bacer yang bisa bekerja. Iya. Ya. Berarti kan misalnya nih Pak, kita misal kasus misalkan ada seorang dia memotong daging, memotong daging, dia menjual daging di pasar, tapi pendidikannya misalkan masih SMA atau SMP, gitu. Berarti tetap bisa ya Pak. Mereka ingin mengupdate diri mereka menjadi bacer, bisa melalui pelatihan itu. Ya, pada dasarnya SKKNI di Indonesia di luar itu tidak membatasi sebenarnya. Siapapun boleh punya hak untuk diuji kompetensinya. Nah, sehingga misalnya pedagang pasar yang memang mengguliti di bidang pemotongan daging, penjualan daging di pasar, itu berhak juga untuk diuji kompetensinya. Namun kami melakukan agar standarisasi terstandar sesuai kompetensi, sesuai SKKNI, kita melakukan pelatihan. Kalau memang dulu tidak terstandar, refreshing bagi orang standar, mungkin salah satunya yang pernah kita lakukan, dia sudah lama jadi pemotong daging, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan belasan tahun ya, belasan dan puluhan tahun mungkin tidak ada. Tapi pisau yang digunakan salah satu nih, pisau digunakan tidak sesuai standar. APD juga nggak ngerti APD, karena mata terus bagaimana, itu perlu melakukan, kita latih standarisasi. Mungkin bagian-bagian daging nggak paham, bagian-bagian daging ini, tetapi secara kompetensi yang lain, sesuai kompetensi lain, dia belum paham. Kayak menyiapkan alat apa saja yang harus disiapkan oleh baca, kayak tadi bensu, ada meat grinder, itu belum paham. Terus kemudian pisau yang standar seperti apa, itu kemudian fasilitas untuk membuka meat shop itu apa saja. Seperti kalau di pasar kan, kalau memotong daging itu masih pakai kayu di nampaknya. Ya, itu kan tidak diperkenankan sebenarnya, tidak diperkenankan. Tapi karena ketidaktahuan ya sedang melakukan. Begitu belajar baca, mungkin kita merubah. Kalau kita di sini di balai itu kita akan merubah 3, yaitu secara knowledge, dia belum tahu, jadi knowledge, kemudian skill dan attitude. Nah, attitude ini yang berat untuk merubah itu, merubah. Nah, itu gunanya kita melakukan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi di BP Batu. Itu salah satu. Terus kalau tadi Bapak menyebutkan sertifikasi untuk baca. Ya. Sebenarnya apakah sertifikasi untuk baca itu penting, Pak? Atau cukup dengan pelatihan saja terus sudah gitu? Oke. Sertifikasi itu kalau saya kategorikan sangat penting. Sangat pentingnya seperti ini Mbak Salsa. Kalau untuk pelatihan saja itu masih bisa terakui bila nanti satu perusahaan, misal perusahaan habis training langsung diterima perusahaan ya. Tapi sekarang dirubah harus mempunyai sertifikat kompetensi BNSP. Ya, BNSP yang memang terlisensi
di situ. Memang berlisensi masing-masing orang ini. Nah, sehingga sangat penting sertifikasi. Pelatihan dan sertifikasi ini tidak bisa dilepas memang. Nah, sertifikasi ini bisa terakui secara nasional dan internasional. Untuk mendapatkan sertifikasi belajar sendiri, Pak, bagaimana Pak caranya? Ya, untuk mendapatkan sertifikasi Bacer itu sangat mudah, Mbak Salsa. Nanti cukup menghubungi BPB Batu melalui humasnya atau bagian kerjasamanya. Bisa juga langsung ke tempat uji kompetensi BPB Batu menanyakan tentang bagaimana sertifikasi. Yang penting pertama itu menyiapkan diri secara memang sudah memang sangat niat menjadi seorang bacer, fisik, mental itu seorang bacer itu calon bacer harus disiapkan dengan cara yang mudah. Nanti melalui menghubungi BPB Batu yang tadi, kemudian nanti melalui TUK juga agar bisa dijelaskan bagaimana prosedur pelatihan dan sertifikasinya. Itu gampang, mendaftar di BPB Batu silahkan, kami terbuka. Jadi nanti setelah melakukan pelatihan, ya, baru mengikuti sertifikasi. Betul, gitu ya, Pak? Betul. Jadi melakukan pelatihan, kita standarisasi agar juga dilanjutkan sertifikasi. Ya. Mungkin terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir. Siap, pesan untuk sobat tani yang ingin menjadi bacer dan sobat tani ingin menjadi bacer, kira-kira pesannya Pak? Baik. Untuk sobat tani dimanapun berada, baik yang sekarang nonton lewat YouTube, dengan online dan sebagainya, untuk sobat tani penting untuk belajar menjadi bacer. Yang mau profesi menjadi seorang bacer, silahkan. Kami bisa bergabung dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Kita di sini nanti ada juga tentang uji kompetensinya agar bisa di tempat kami itu mencetak tenaga kerja yang kompeten. Bisa sehingga nanti seorang bacer atau alumni bacer di Batu bisa dijadikan dengan job seeker maupun job creator, menjadi tenaga kerja profesional yang bisa bekerja di Indonesia maupun mancanegara yang memang membutuhkan tenaga bacer, dan juga bisa dijadikan suatu tempat bisnis yang sangat-sangat strategis di Indonesia, seperti itu di dunia pertandingan. Ini bisa dijelaskan juga Pak tentang program dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu tentang pelatihan dan juga sertifikasi bacer? Oh baik. Untuk BPB Batu, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, insya Allah nanti ini ada model kerjasama ya oleh semua kalangan, sehingga bisa dari perguruan tinggi, dari para pemotong di mana-mana atau dari dinas-dinas yang lain, atau bisa mandiri. Nanti insya Allah pelatihannya di BPB Batu ini di tahun ini bersifatnya swadaya dengan biaya mandiri yang sangat terjangkau. Yaitu sangat terjangkau untuk pelatihan bacer selama 1 mingguan, pelatihan bacer atau 56 jam pembelajaran. Kemudian dilakukan lanjutan itu sertifikasi kompetensi bacer dengan disupport anggaran nanti di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, di mana pelatihannya nanti swadaya, sertifikasinya disupport gratis oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Ya. Jadi kita bikin program itu ya Pak? Ya, program itu yang sekarang kita jalankan. Baik. Ya. Tadi 30 menit lebih kita ngobrol tentang potensi bacer di Indonesia dan internasional. Ya, siap Mbak Salsa. Terima kasih banyak Mbak Salsa. Terima kasih Pak Herdi telah jadi narasumber. Siap, sama-sama. Ya. Oke, jadi buat sobat tani yang mungkin masih punya pertanyaan untuk ditanyakan, silakan langsung menghubungi WA Center Halo Batu di nomor 0811 3731 110, atau nomor itu juga ada di website dan juga sosial medianya Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Jadi yang pengen bertanya tentang bacer bisa langsung bertanya gitu. Ya. Oke, sudah cukup sekian dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.